Dalam acara lelang, satu batu melihat sangat aneh berhasil dijual dengan harga 32 M. Ternyata sebelumnya, Dong Daoki menggunakan mata emas. Menemukan di dalam batu itu ada batu giok-giok. Baru mulai lelang sudah kasih harga 14 M. 14 M tidak mahal. Heyo kita bermain. Orang kaya benci dia karena memiliki latar belakang yang buruk. Sekarang bahkan lebih sarkastik baginya. Tapi Dong Daoki tidak takut. Langsung teriak harganya 28 miliar. Sahabat di sebelah mulai berkeringat. Karena menggunakan harga ini untuk beli batu. Jika tidak ada isi di dalam batu, maka anggap penjualan ini sebagai kerugian besar. Karena masih mau gengsi di depan pacar, Huawei menawarkan harga yang sangat tinggi sebesar 32 miliar. Berhasil membeli batu itu. Dan Dong Daoki di tempat barang rongsokan. Habis uang 3 rebon membeli satu batu kecil. Ini batunya. Mendapatkan permata memiliki harga pasar 64 miliar. Sekarang gilirannya untuk memotong. Potongan pertama hasilnya lumayan. Saat itu sudah ada yang keluarkan duit 35 M untuk membeli ya. Dong Daoki di samping mulai provokatif. Harga bagus itu. Menghasilkan 3,5 miliar. Saya tidak perlu 3,5 M itu. Mulai potong lagi untuk saya. Pemotong kedua kali. Membuat harga batu itu naik 2 kali. 106 T, bos jual ke saya ya. Dong Daoki terus berkompo lagi. Jika adalah saya akan langsung jual. Tapi Huawei tentu saja dia kenal jebakan. Dalam hati berpikir jika dia berhasil potong ketiga kali. Jadi saya juga tidak takut. Jadi sudah suruh bawahan potong lagi batunya. Tapi dia tidak tahu. Dong Daoki sudah menggunakan mata emas melihat ke dalam batu itu. Sayangnya hanya ada sedikit batu hijau. Tentu saja, ketika dipotong lagi batu ini hanya bisa dibuang saja. Meskipun Huawei dalam hati tidak senang. Tapi masih pura-pura seperti tidak terjadi apa. Hanya 32 M, tidak masalah. Masalah ini juga membuat reputasinya Dong Daoki bahkan lebih terkenal. Di bawah pengenalan Ma Xianseng, Dong Daoki sudah berangkat ke Myanmar untuk berpartisipasi dalam pelelangan batu giok. Dan kali ini, dia menemukan satu batu dengan cahaya ungu sangat jarang ada. Mata punya dia seperti dilengkapi dengan pemindai. Bisa melihat semuanya. Bahkan batu yang juga bisa menyembunyikan warna ungu yang langka. Ketika dia sedang amati dengan seksama. Kemudian seorang wanita dengan temperamen angkuh datang. Mengaku sebagai orang luar bidang ini yang ingin mendengar pendapatnya. Dong Daoki tidak banyak omong. Dia masih tidak tahu. Wanita di depan ini adalah Ratu Permata Hedong. Mengelola area biji terbesar di Myanmar. Dong Daoki diam-diam beritahu Qin Haoran. Jika mau lelang pilih nomor 129 saja. Qin Haoran sedikit ragu-ragu. Karena penampilan 129 tidak bagus. Saat ini batu yang disuka adalah 303. Tapi Dong Daoki sangat pasti. 129 kalau dipotong pasti bisa mendapatkan permata ungu yang sangat langka. Kali ini, Qin Haoran undang dia sebagai konsultan. Hanya untuk mengalahkan lawan adalah Hedong. Jadi dia memutuskan untuk percaya pada Qin Haoran beli nomor 129. Di sisi lain konsultan punya Hedong mengatakan 303 sangat bagus. Jika bisa beli batu ini pasti keuntungannya gede. Akhirnya Hedong habis 90 M untuk membeli nomor 303. Menjadi orang yang paling menonjol dalam pelelangan. Dan Qin Haoran mengikuti Dong Daoki. Menggunakan 53 M untuk membeli nomor 129. Karena ingin menggunakan aura untuk menghancurkan Hedong, Qin Haoran memutuskan untuk langsung potong batu di sini. Jika berhasil mendapatkan permata ungu, pasti akan membantu harta karun punya keluarga Qin Haoran. Dapat dihormati di lelang ini. Dalam teriakan semua orang, ungu muncul di dalam. 129 dapatkan giok ungu. Harga di pasar sudah di atas 10 M. Jika membuat harga perhiasan akan berkali-kali lipat lebih mahal. Konsultan Hedong pikir ini adalah keberuntungan Qin Haoran. Tapi Hedong tidak pikir seperti itu. Dia tahu ini bukan karena beruntungan. Tapi karena dia punya penguasa Dong Daoki. Lalu Hedong datang mencari Dong Daoki. Undang dia ke tambang bijinya untuk tur.
Apakah kamu tertarik untuk melakukan sedikit jalan-jalan? Tambang rumah saya. Dia memutuskan untuk undang Dong Daoki kerja untuk dia. Dong Daoki baru membuka mata. Mulai menggunakan mata emas bisa melihat semuanya. Di mata ada cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya. Dan intinya, tambang biji ini bernilai beberapa triliun. Tapi Hedong kasih tahu dia, ini biji terbuang, belum bisa menggali apapun dalam setengah tahun terakhir. Lalu Dong Daoki datang mencari Hedong, mengatakan bahwa dia sendiri yang menemukan batu giok ungu di dalam biji. Tapi Hedong kasih tahu Dong Daoki, penasihat telah memeriksa. Vena mineral di sini tidak bagus. Tidak akan bisa menggali permata lagi. Dan selain itu, dia sendiri akan mentransfer tambang biji ini. Dia tidak mau buang waktu untuk tempat itu lagi. Putri punya Hedong kasih tahu Dong Daoki. Penduduk desa sini mereka semua mengandalkan pertambangan untuk mempertahankan hidup mereka. Jika tempat ini ditutup, semua penduduk desa ini akan hilang pekerjaan mereka. Dong Daoki berharap Hedong akan mikir lagi. Kebetulan ambil batu yang didapat dari tambang. Di tambang punya Anda ada permata ungu bagus seperti ini. Kenapa tidak ada yang kasih tahu? Ternyata konsultan dia sudah diam-diam kontak ke pembeli lain. Dia sengaja omong sama Hedong di sini sudah tidak ada permata. Lalu hasilkan banyak uang dari transaksi ini. Dong Daoki bilang akan menerima semua bahaya. Pada saat yang sama pastikan 6 bagian dapat menggali permata. Hedong tertawa bahagia. Dia tahu Dong Daoki pasti bisa. Walaupun tahu negara ini berbahaya, tapi dia masih setuju untuk dicoba sekali. Penasihat tahu rencana dia sudah hancur. Jadi memutuskan untuk culik putri punya Hedong. Jika kalian berani sentuh Deng Deng, kalian akan mati. Jadi Dong Daoki dan orang lain menyamar jadi tamu main judi. Pergi ke kasino punya Pak Qiang untuk selamatkan Deng Deng. Ditemukan oleh penasihat. Itu adalah orang China yang diundang oleh Hedong. Dia yang menghancurkan rencana kita. Hajar dia. Cepat. Tim Dong Daoki akhirnya ditangkap juga. Orang ini agak bingung. Karena sebelum mereka sudah ditangkap, pria botak ingin bermain game dengan mereka. Melihat dia ambil satu peluru masuk ke dalam pistol. Suruh mereka main dengan pistolnya. Satu per satu. Jika mereka masih hidup semua, maka mereka bisa lolos keluar dari sini. Peng Fei tidak ragu langsung main. Untungnya tidak ada peluru. Huang Fuen, Miao Pi juga beruntung. Hanya sisa Dong Daoki. Pistol hanya sisa 2 kali tembak lagi. Tingkat kelangsungan hidup adalah 50%. Walaupun diri sendiri punya mata emas, tapi tidak berguna saat ini. Lalu dia ucapkan selamat tinggal kepada teman. Dia perlahan angkat pistolnya. Di saat bahaya, tim penyelamat telah datang. Tim Dong Daoki telah diselamatkan. Hedong berharap Dong Daoki akan kerja untungnya. Dan setuju untuk bagi hasil 50% untuk dia. Namun kondisi kerja yang sangat baik, tapi Dong Daoki masih menolak. Karena dia menemukan gunung ini sangat tidak nyaman. Jika terus mengalihnya, sangat mungkin gunung itu akan runtuh. Semua orang tinggal di kaki gunung akan mati. Hedong bilang akan kirim orang untuk negosiasi sama orang di sana. Jika mereka mau pindah ke tempat lain, mereka akan mendapatkan uang gede. Tapi penduduk di desa ini tidak mau pergi. Karena mereka sudah tinggal di sini cukup lama. Hedong takut Dong Daoki sekali lagi akan pergi ke tempat Kianoran. Akan mengancam bisnisnya dia. Jadi atur bawahan untuk berurusan dengan mereka ketika mereka pergi. Sungguh wanita yang jahat. Jika tidak dapat mencapainya, maka harus menghancurkannya. Menunggu mereka sudah pingsan, langsung bunuh mereka. Saya sudah masukin obat ke dalam daging. Dan kelompoknya Dong Daoki memulai perjalanan pelarian mereka.